Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai materi pengendalian intern yang terdiri dari pembahasan 1. Pengertian pengendalian intern, 2. Tujuan pengendalian intern, 3. Karakteristik pengendalian intern, 4. Unsur-unsur pengendalian intern, 5. Komponen-komponen pengendalian intern. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Delisa Fitri dengan NIM 34031800061 dari kelas Akuntansi C Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian pengendalian intern dan tujuan dari pengendalian intern. Pengertian pengendalian intern. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud, dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud seperti mesin dan lahan maupun tidak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Adanya sistem akuntansi yang memadai menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan, stakeholder lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Adapun pengertian pengendalian intern menurut para ahli. 1. Menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization. COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang dalam rangka memberikan jaminan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya melalui efisiensi dan efektivitas produksi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. 2. Menurut IFAK atau International Federation of Accountants. IFAK mendefinisikan pengendalian internal sebagai sistem yang dimiliki organisasi untuk mengelola risiko yang dilaksanakan, dipahami, dan diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian guna mencapai tujuan organisasi itu sendiri. 3. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Menurut OJK, pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan. Tujuan pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan kebijakan, praktik, dan prosedur yang digunakan organisasi untuk mencapai 4 tujuan utama. 1. Untuk menjaga aktiva perusahaan. 2. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkan catatan dan informasi akuntansi. 3. Mendorong efisiensi operasional perusahaan. 4. Untuk mengukur kesesuaian kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Berdasarkan tujuan di atas, maka sistem pengendalian intern dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Pengendalian intern akuntansi atau Internal Accounting Control. Pengendalian intern akuntansi meliputi persetujuan, pemisahan antara fungsi operasi, penyimpanan, dan pencatatan serta pengawasan fisik atas kekayaan. 2. Pengendalian intern administrasi atau Internal Administrative Control. Pengendalian intern administrasi meliputi peningkatan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan, misalnya analisis statistik, studi waktu dan gerak, program pelatihan, dan pengendalian mutu kegiatan perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Nadia Rahmawati dari kelas Akuntansi C dengan NIM 34038100086. Di sini saya akan memaparkan materi tentang karakteristik pengendalian intern dan unsur-unsur pengendalian intern. Karakteristik pengendalian internal. Kehandalan sistem pengendalian intern harus dilandasi dengan karakteristik dari sistem tersebut. Yang pertama yaitu adanya pendelegasian wewenang kepada petugas tertentu untuk menyetujui transaksi dan penetapan tugas. Pengecekan kepada petugas yang lain untuk mengetahui bahwa transaksi telah disetujui oleh petugas yang berwenang.
Yang kedua, adanya penyelenggaraan akuntansi sedemikian rupa sehingga mudah dicek, adanya pendelegasian secara fisik yang tepat, termasuk penjagaan berganda terhadap aktiva yang dimiliki. Yang ketiga, adanya verifikasi secara periodik terhadap eksistensi aktiva yang dicatat, memiliki pegawai yang cakap, mempunyai kemampuan dan latihan yang cukup sesuai dengan tingkat pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah adanya pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dari fungsi pencatatan dan dari pelaksanaan transaksi yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur pengendalian intern. Menurut Mulyadi, untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan, maka ada 4 unsur pokok yang harus dipenuhi. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Maksudnya, struktur organisasi merupakan kerangka atau framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Contohnya perusahaan manufaktur. Kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, dan Departemen Keuangan dan Umum. Departemen-departemen ini kemudian terbagi-bagi lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap organisasi. Oleh karena itu, dalam sistem organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi. Maka, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi tersebut. Yang ketiga adalah praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat, yang pertama penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan dan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan alat yang memberikan otorisasi terlaksananya transaksi. Yang kedua, pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Yang ketiga yaitu setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir atau oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Yang keempat, perputaran jabatan atau job rotation. Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan di antara mereka dapat dihindari. Selanjutnya yang kelima yaitu keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Yang keenam, secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya. Selanjutnya yang terakhir yang ketujuh adalah pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian yang lain. Selanjutnya, unsur-unsur pengendalian intern yang terakhir, yang keempat adalah karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya harus ditempuh dalam beberapa seleksi. Yang pertama yaitu seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan sesuai dengan tuntutan dan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang menduduki jabatan tersebut. Dan yang kedua yaitu pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.
Misalnya, untuk menjamin transaksi penjualan dilaksanakan oleh karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya. Pada saat seleksi karyawan untuk mengisi jabatan masing-masing kepala fungsi pembelian, kepala fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi, manajemen puncak membuat uraian jabatan atau job description dan telah menetapkan persyaratan jabatan atau job recruitment. Dengan demikian, pada seleksi karyawan untuk jabatan-jabatan tersebut telah digunakan persyaratan jabatan tersebut sebagai kriteria seleksi. Perkenalkan, nama saya Rifda Hanifah dengan NIM 340318000080, kelas akuntansi C. Di sini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pengendalian intern menurut COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission. Memperkenalkan, adanya 5 komponen pengendalian intern yang meliputi 1. Lingkungan pengendalian atau control environment. 2. Penilaian risiko atau risk assessment. 3. Aktivitas pengendalian atau control prosedur. 4. Pemantauan atau monitoring. 5. Informasi dan komunikasi atau information and communication. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen, manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan, dan gaya operasi manajemen, manajemen yang progresif atau yang konservatif. Struktur organisasi terpusat atau terdesentralisasi, serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain. 2. Penilaian risiko atau risk assessment. Semua organisasi memiliki risiko. Dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas yang berkaitan dengan bisnis, profit dan non-profit, maupun non-bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan evaluasi sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. Ketiga, prosedur pengendalian atau kontrol aktivis. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut: personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib, pelimpahan tanggung jawab, pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait, pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset, dan operasional. Yang keempat, pemantauan atau monitoring. Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat dimonitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern. Auditor independen juga sering melakukan penilaian atas pengendalian intern sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. Yang kelima, informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlakukan oleh manajemen Winnebago
pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal, hukum, peristiwa, dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyajian maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.